Sebelum kita membahas Perang Dingin, mari kita flashback sebentar tentang Perang Dunia I dan II. Perang Dunia I tahun 1914 sampai tahun 1918. Secara umum, penyebab pecahnya Perang Dunia I adalah persaingan ekonomi dan militer antar negara. Hal ini sering disebut juga sebagai persaingan imperialisme dan militerisme. Pemicu perang ini adalah terbunuhnya putra mahkota negara Austria-Hungaria yaitu Franz Ferdinand pada waktu kunjungannya ke kota Sarajevo, Bosnia oleh seorang pemberontak bernama Gavrilo Princip pada tanggal 28 Juni tahun 1914. Selepas peristiwa pembunuhan itu, terjadilah efek berantai yang menyebabkan para negara Eropa saling menyatakan perang sesuai dengan kelompok persekutuannya masing-masing. Perang berakhir dengan kekalahan pihak Triple Alliance yang memunculkan Perjanjian Versailles pada tanggal 28 Juni tahun 1919. Perang Dunia II tahun 1939 sampai tahun 1945. Perang ini melibatkan banyak negara-negara besar dunia saat itu, seperti Inggris, Prancis, Jerman, Uni Soviet, Italia, Jepang, hingga Amerika Serikat. Secara umum, terdapat dua kubu besar yang saling berseteru. Kubu pertama disebut sebagai Aksis Poros, yang terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang. Kubu kedua disebut sebagai Alit Sekutu, yang terdiri dari Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Secara umum, penyebab pecahnya Perang Dunia II adalah kemunculan fasisme di Jerman, Italia, dan Jepang, yaitu sebuah versi nasionalisme tingkat ekstrim. Negara-negara tersebut juga melaksanakan militerisme, yaitu penggiatan kembali kekuatan militer untuk menduduki wilayah-wilayah baru. Perang berakhir dengan kekalahan pihak Aksis yang memunculkan Perjanjian Potsdam Agustus tahun 1945, Perjanjian Paris 1947, dan Perjanjian San Francisco. Perang Dingin merupakan perang yang terjadi pasca Perang Dunia II antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang ini juga dapat dikatakan sebagai periode terjadinya ketegangan politik antara Blok Barat dan Blok Timur yang tidak menimbulkan aksi militer secara langsung. Sebab itu, ketegangan ini lantas dipanggil sebagai Perang Dingin. Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sendiri dimulai setelah keberhasilan Sekutu dalam mengalahkan Jerman Nazi di Perang Dunia II, yang kala itu hanya menyisakan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua negara adidaya di dunia dengan perbedaan ideologi, ekonomi, dan militer yang besar. Uni Soviet, bersama dengan negara-negara di Eropa Timur yang didudukinya, membentuk Blok Timur. Sedangkan Amerika Serikat dan beberapa sekutunya menguasai Blok Barat. Faktor utama penyebab Perang Dingin diantaranya yaitu 1. Uni Soviet dan Amerika Serikat masing-masing ingin menyebarkan ideologi mereka yang berbeda. Amerika Serikat berideologi liberal kapitalis, sedangkan Uni Soviet berideologi komunis. 2. Uni Soviet dan Amerika Serikat menjadi negara adidaya terbesar di dunia dan masing-masing memiliki keinginan untuk menjadi penguasa dunia. 3. Amerika Serikat mendirikan NATO, sedangkan Uni Soviet juga mendirikan Pakta Warsawa untuk menunjukkan eksis bentuk Perang Dingin di bidang politik. Antara lain, 1. NATO merupakan Pakta Persekutuan Atlantik Utara yang menyatukan AS dengan negara-negara Eropa Barat. 2. CENTO merupakan kerjasama militer AS dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. 3. SEATO merupakan kerjasama AS dengan negara-negara di kawasan Asia. 4. ANZUS merupakan pertahanan di wilayah Australia dan Oceania. 5. Pakta Warsawa merupakan kerjasama Uni Soviet dengan negara-negara komunis. Perang Dingin memang muncul setelah Perang Dunia II yang mempunyai arti bahwa di dalam konteks hubungan internasional yang ada terjadi perebutan kekuasaan besar-besaran melalui konflik-konflik politik, ideologi antara dua blok yang berlawanan, yaitu blok kapitalis liberal yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok sosialis komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Di dalam Perang Dingin sarana apapun digunakan untuk menambah power dan pengaruh sendiri serta guna membendung power dan dominasi lawan. Hal yang baru dalam Perang Dingin yang dimulai setelah Perang Dunia II menjadi nyata bahwa masalah tersebut tersebar dan meluas ke seluruh dunia, dalam arti bahwa tidak ada bagian dari dunia ini yang tidak terlibat dalam pengaruhnya. Sebenarnya akar dari Perang Dingin adalah ambisi dari masing-masing negara adidaya yang tidak cocok dan ideologi mereka yang bertentangan. Perang Dingin berakhir setelah Uni Soviet mengalami perpecahan dan reformasi intern, yang semula berhaluan komunis menjadi lebih liberalis dan terbuka. Sekian materi kita kali ini, minggu depan kita lanjutkan materi tentang peristiwa penting sekitar masa Perang Dingin.